Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi lagi ya teman-teman. Eh, kita akan lanjut ke materi tidak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. Ini merupakan materi terakhir dari kegiatan perkuliahan kita dalam semester ini. Baik, masih kita awali dengan bagan alur ini ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas ini secara singkat. Nah, hari ini akan saya ulang sedikit ya. Jadi kemarin sudah saya ungkapkan juga bahwa ini adalah bagan eh, kegiatan evaluasi komprehensif. Artinya evaluasi yang dilakukan di seluruh bagian pembelajaran, mulai dari input, proses, sampai dengan output seperti itu. Nah, sistem evaluasi komprehensif ini dimulai dari ini ya, evaluasi bagian input. Ya, bagian input kemarin sudah saya sebutkan bahwa bagian input ini merupakan evaluasi untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik serta menjadi bagian dari prediksi KKM yang kira-kira nanti mau dijadikan sebagai standar penilaian minimal KD yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu dulu kita sempat membahas juga ya. Jadi untuk KKM itu untuk menghitung KKM syaratnya apa? Ya ini ya, syaratnya adalah kita merancang dari 3 hal. Yang pertama adalah kurikulumnya, ya tingkat kesukarannya, ya. Kemudian daya dukung yang ada atau disediakan oleh sekolah dan juga intake siswa atau kemampuan dasar siswa itu. Nah, kemudian setelah kita melalui evaluasi bagian input, ya berikutnya adalah evaluasi bagian proses. Ini bagian tengah ini ya teman-teman ya. Evaluasi proses pembelajaran ini ya digunakan untuk mengetahui tahap-tahap pencapaian kompetensi dan juga untuk ini ya menganalisis apa sih kelemahan dan keunggulan dari proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah evaluasi bagian output begitu ya. Nah, ini bagian output minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar bagian ini nih teman-teman. Ini ya, tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat, evaluasi pada tindak lanjut objek ini nanti untuk penetapan hasil belajar. Nah, dalam penetapan hasil belajar ini nanti akan diketahui 2 hal. Apakah anak itu akan melakukan pembelajaran remedial atau pembelajaran pengayaan, gitu ya teman-teman. Nah, disinilah hari ini kita akan belajar mengenai tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. Nah, bisa berupa 2 hal tadi ya, yaitu pembelajaran remedial. Remedial ini ya bagi yang belum mencapai KKM, dan juga pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai KKM, sudah dinyatakan tuntas seperti itu. Nah, pembelajaran remedial itu bisa dikatakan sebagai tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran yang merupakan layanan pendidikan diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya. Nah, jadi ini ya, coba Anda perhatikan ini yang warna merah, layanan pendidikan. Jadi kalau misalnya selama ini Anda mengetahui bahwa kalau remedial itu ya ketika KKM-nya itu masih kurang, kemudian guru memberikan soal lagi, entah itu soalnya sama atau berbeda, siswa diminta untuk mengerjakan ulang gitu ya. Lalu kalau sudah selesai KKM sudah selesai. Nah, sebetulnya itu adalah persepsi yang salah ya teman-teman ya. Nah, di sini eh, pembelajaran remedial itu ya layanan pendidikan, artinya guru nanti menganalisis dulu ya. Jadi dari hasil belajar anak, guru itu diminta untuk menganalisis. Jadi anak ini kekurangannya di mana sih? Yang tidak bisa oleh yang bersangkutan itu bagian apa? KD yang mana? Indikator yang sebelah mana? Nah, kemudian dari setelah proses analisis tersebut, guru melakukan pembelajaran ulang, gitu ya. Jadi diajari lagi.
yang belum paham itu diulangi kembali, lalu nanti diberikan evaluasi atau diberikan soal lagi bagian yang hanya yang belum dipahami saja begitu. Jadi bukan kemudian mengerjakan soal lagi sama seperti sebelumnya dari awal sampai akhir, tidak ya. Tapi guru harus memberikan pembelajaran lagi dari materi-materi yang belum dipahami anak. Kemudian untuk mengevaluasinya guru memberikan soal, tapi soalnya adalah soal-soal materi yang diulang tadi, ya, bukan dari awal, begitu ya teman-teman ya. Jadi layanan pendidikan ada proses pembelajaran ulang, tapi dianalisis dulu materi yang belum dipahami oleh si anak. Nah, semoga dari sini paham ya pengertian pembelajaran remedial. Nah, prinsipnya ini ya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adaptif. Nah, ini artinya pembelajaran remedial ini diberikan dengan memperhatikan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar. Nah, artinya apa? Pembelajaran itu harus mengakomodasi perbedaan individu. Jadi begini, kita tidak boleh menyamaratakan bahwa kelas A ini yang tidak paham bagian KD 1 saja, tidak ya. Tapi harus kita ini ya memfasilitasi per anak. Oh, misalnya dari kelas A, si B ini kurangnya di KD apa, si C ini kurangnya di KD apa. Kita harus mengadaptasi itu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah interaktif, artinya desain pembelajaran remedial itu memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Ya, jadi harus betul-betul mengakomodasi. Artinya begini, antara guru dengan anak itu ada interaksi yang intens ya, untuk nantinya bisa menemukan sumber belajar yang tepat, media belajar yang tepat, ada komunikasi seperti itu ya. Kemudian fleksibel, ini artinya pembelajaran remedial menggunakan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau misalnya kemarin anak itu menggunakan esai pendek, ternyata anak itu salah gitu ya, misalnya banyak salahnya. Tapi kalau misalnya menggunakan pilihan ganda, oh anak itu lebih termotivasi, dia lebih mudah mengingat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus kemudian harus menggunakan teknik yang sama ya, bisa berganti tekniknya. Kemudian segera ya, pemberian pelayanan remedial dilakukan sesegera mungkin ya, agar anak tidak tertinggal dengan KD berikutnya begitu. Kemudian berkesinambungan, ini artinya program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya sebelum kita berpindah ke KD berikutnya, kita harus menuntaskan siswa-siswa yang harus remedial, itu harus kita tuntaskan dulu. Nah, terus nanti kalau yang tidak remedial bagaimana Bu? Nanti yang tidak remedial akan melakukan pembelajaran pengayaan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang siswa masih remedi, biar teman-temannya yang tidak remedi itu tidak bosan, nanti bisa diselingi dengan sambil bersamaan dengan pembelajaran pengayaan. Kemudian berkesinambungan artinya program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial. Ini ya satu kesatuan tadi ya sudah ya dijelaskan bahwa tidak boleh berpindah KD sebelum seluruh siswa itu tuntas KD yang bersangkutan. Artinya setelah selesai KD-nya, kalau ada yang masih remedi, selesaikan saat itu juga dalam minggu itu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran remedial ini bisa dilakukan dengan dua langkah ya. Jadi yang pertama adalah mendiagnosis kesulitan belajar, kemudian memberikan perlakuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa setelah guru itu mendapatkan hasil ya, skor, kemudian nilai, mendapatkan hasil bahwa oh anak ini kekurangannya di sini. Ya kita harus mendiagnosis dulu kekurangan anak itu di mana. Kemudian dari hasil diagnosis yang ada, lalu kita memberikan perlakuan ya. Perlakuannya ya melakukan pembelajaran remedial pada materi-materi yang belum dipahami, begitu ya teman-teman. Nah ini ya diagnosisnya untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik, penyebabnya kira-kira apa gitu.
Apakah karena metodenya yang salah, atau mungkin alat evaluasi atau tadi ya teknik penilaiannya yang salah, atau mungkin memang anak tidak konsen karena ada masalah intern di keluarga. Nah itu, jadi kita harus mengetahui dulu, mendiagnosis dulu sebetulnya apa sih yang dialami oleh siswa itu gitu. Jadi ya kalau misalnya teknik atau metodenya salah ya berarti dari guru yang akan memperbaiki. Tapi kalau misalnya ada masalah intern dari si anak, guru bisa membantu ya, memberikan pemecahan. Kemudian setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan. Nah, perlakuannya tadi ya, pembelajaran dan media. Nah, untuk pemberian pembelajaran ulang ini agar tidak bosan ya, nanti bisa dilakukan dengan metode dan media yang berbeda. Bisa dilakukan dengan penyederhanaan materi, kemudian variasi cara penyajian, kemudian bisa juga penyederhanaan tes atau pertanyaan gitu. Jadi tadi ya kalau misalnya ternyata si anak tidak cocok nih kalau pakai tes lisan ini, kayaknya memang dia cocoknya itu pakainya tes tulis, ya sudah diganti saja. Kita fleksibel seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan pemberian bimbingan khusus. Nah, ini kalau memang betul-betul si anak itu membutuhkan treatment khusus ya. Jadi pada bagian materi itu terus dia mengulang, masih mengulang lagi, masih mengulang lagi. Nah, ini berarti harus ada kesediaan dari guru untuk menjadi tutor ya, untuk menjadi tutor secara khusus bagi siswa untuk mencapai ketuntasan. Nah, bisa juga dilakukan dengan pemberian tugas-tugas latihan secara khusus ya. Jadi kalau misalnya anak itu belum paham materi, tapi sebetulnya dia sudah memahami sebagian besar. Nah, misalnya seperti itu kita bisa melakukan dengan ini drill. Kalau drill ini biasanya teknik dilakukan sebelum ini ya penilaian sumatif misalnya. Jadi ada beberapa materi yang belum dipahami, kemudian untuk langkah praktisnya gitu, guru bisa memberikan tugas-tugas latihan ya atau drill-drill soal gitu. Kemudian hal ini bisa dibahas oleh guru ya untuk memahamkan materi yang belum dipahami. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemanfaatan tutor sebaya. Misalnya memilih teman-teman yang memang akrab, dekat, dan sudah memahami materi untuk menjadi tutor sebaya. Karena biasanya teman dekat itu lebih mudah ini ya, ketika belajar bersama itu mungkin lebih mudah memahami dibandingkan dengan guru. Mungkin ada rasa sungkan, seperti itu. Kalau teman sebaya ini diharapkan anak lebih terbuka, sehingga lebih mudah untuk memahami materi yang masih kurang. Nah, pelaksanaan ini ya pembelajaran remedial ini diakhiri dengan tes lagi untuk mengukur pencapaian hasil. Jadi kalau anak sudah melakukan pembelajaran remedial ya nanti diukur lagi ya apakah dia sudah tuntas atau belum. Kalau sudah tuntas semua berarti satu kelas sudah tercapai KD-nya, kemudian baru berpindah ke KD selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran pengayaan ya. Pembelajaran pengayaan ini maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran tambahan. Ya, pembelajaran tambahan yang dilakukan seorang pendidik kepada siswanya bagi siswa yang sudah melampaui KKM, gitu ya. Nah, ini dilakukan tujuannya untuk memperdalam pemahaman. Tapi memperdalam pemahaman ini berbeda dengan mempercepat materi berikutnya ya. Jadi memperdalam pemahaman ini kita tidak loncat ke KD berikutnya tidak ya. Kita tetap di KD yang sama, hanya materinya itu kita dalami lagi. Misalnya kemarin anak sudah tuntas materi cerpen ya. Misalnya kemarin cerpennya tema A ya kita bisa memperdalam dengan tema B ya, seperti itu. Jadi masih dengan KD yang sama, tidak kemudian berpindah KD. Nah, prinsipnya ini ya,
Yang pertama, keluasan dan kedalaman dari pendekatan dan materi yang diberikan secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Kemudian tempo dan kecepatan perlu diperhatikan, artinya begini, kalau misalnya anak yang sudah tuntas KKM-nya, agar anak itu tidak bosan ya, jadi jangan terlalu lama gitu ya, mungkin sebentar saja, 1 atau 2 kali saja untuk pembelajaran pengayaan ini, agar anak tidak bosan begitu ya. Kemudian memperhatikan isi dan tujuan dari materi yang diberikan, agar pembelajarannya itu lebih tepat sasaran gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri hampir sama ya, seperti pembelajaran remedial. Jadi dilakukan dulu yang pertama tetap menganalisis dulu ya. Menganalisis dulu apa hal-hal yang sudah sangat dipahami oleh si anak, apa yang masih biasa-biasa saja. Nah, atau misalnya hal-hal menarik apa yang kemudian bisa digali lagi dari si anak. Mungkin anak masih penasaran nih, misalnya dalam penulisan karya ilmiah begitu ya. Anak masih penasaran pada topik-topik tertentu. Nah, itu butuh penggalian lebih lanjut ya. Anak pengennya apa, anak sukanya apa, tertariknya bagian mana, sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran pengayaan, anak tidak bosan, begitu ya. Jadi yang pertama bisa dilakukan dengan kegiatan eksploratori. Nah, itu dari KD yang masih sama, kemudian guru itu menggali lagi ya, menggali lagi apa sih yang sisi apa dari materi itu yang membuat siswa itu tertarik. Nah, kemudian itu digali lagi gitu. Itu juga dilakukan dengan keterampilan proses yang diperlakukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi. Ini ya, jadi guru lebih tidak tidak lagi mengulang teori, ya, tapi lebih kepada menekankan pada kegiatan atau proses ya, keterampilannya begitu. Sekali lagi ini untuk menghindari kebosanan anak, karena pengayaan itu artinya kan anak sudah paham materi ya, anak sudah tuntas. Nah, sehingga untuk menemani teman-teman yang lain melakukan remedial, nah agar anak yang melakukan pengayaan tidak bosan ini lebih banyak pada keterampilan proses gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemecahan masalah gitu ya. Jadi guru memberikan permasalahan-permasalahan untuk kemudian digali lebih lanjut melalui, nah ini ya, investigasi atau penelitian ilmiah. Nah ini mungkin anak akan lebih tertarik ya. Baik, nah sebelum berakhir nanti juga pembelajaran pengayaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.